Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku kabar tipis sembalun yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, nantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk selalu menambah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bagaimana janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menambah nikmat tersebut. Namun apabila kita kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sungguhnya azab Allah sungguhlah sangat pedih. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat bantuan di hari di mana tidak ada yang bisa memberi kita bantuan kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita ini disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salawat yang kita baca pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan disampaikan. Kenapa? Karena dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus dua nabi yang menjaga di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dua nabi itu akan menyampaikan siapa saja yang baca salawat kepada beliau. Oleh karena itu dalam hadis disampaikan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang membaca salawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengembalikan ruhku sehingga aku bisa menjawab salamnya. Saudaraku kabar TV sembalun yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, tanpa terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, ternyata bulan suci Ramadan sudah di penghujungnya. Berapa hari lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Namun saudaraku yang berbahagia, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin pasti kita semuanya di dalam melaksanakan ibadah kita di awal bulan suci Ramadan sampai sekarang masih banyak terasa kekurangan dan lain sebagainya. Namun jangan jadikan kekurangan-kekurangan ibadah kita di awal akan menjadi keputusasaan kita di akhir ini. Sesungguhnya orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang berputus asa. Oleh karena itu, hari demi hari kita lalui di bulan suci Ramadan, doa yang sudah kita panjatkan dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Harus ada konsep itu di dalam diri kita, bahwa kewajiban kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan urusan untuk diterima atau tidaknya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW menjelaskan kepada kita, wa antum muqinuna bil ijabah. Dan ketika engkau berdoa, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa itu. Karena banyak kita yang berdoa, kadang kita tidak paham dengan doa yang kita ucapkan. Banyak kita berdoa namun kita sangsi Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Oleh karena itu, kita selalu yakin, selalu istiqomah. Di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, tetap kita kuatkan hati kita, tetap kita kuatkan kolbu kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amalu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal kita itu ada di akhirnya.
Oleh karena itu, jangan sampai karena kita terlalu bahagia dengan akan berakhirnya bulan suci Ramadan, karena kita akan berjumpa dengan hari raya Idul Fitri, kita melupakan ibadah-ibadah kita. Bahkan sampai kita melupakan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking antusiasnya kita akan bertemu dengan hari raya Idul Fitri, akan berjumpa dengan hari raya Idul Fitri, kita melupakan ibadah-ibadah yang sudah kita biasakan pada awal-awal waktunya. Karena memang kita manusia itu seperti itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang baru kadang sangat senang kita memakainya. Seorang anak ketika dibelikan sepatu baru, maka jangankan menunggu besoknya, hari ini pun sebelum berangkat sekolah dia sudah mau memakainya. Saking antusias dan lain sebagainya. Namun beberapa hari kemudian sepatu itu pasti akan ditaruh di tempat yang tidak layak untuk ditaruhnya, dibiarkan begitu saja dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kita perlu menjaga hati kita, menjaga tingkah laku kita, karena sesungguhnya amal kita itu tergantung pada akhirnya. Karena saudaraku yang berbahagia, sungguhnya syaitan itu walaupun dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan masuk ke dalam neraka. Dia itu wajib masuk neraka dan dia tahu bahwa dia akan masuk neraka. Namun satu pelajaran yang bisa kita ambil dari syaitan itu adalah tidak ada putus asaannya untuk selalu menggiring kita untuk mengikuti dia. Kalau setan itu tak bisa mengganggu kita di awal Ramadan, di tengah Ramadan, dia tak akan putus asa akan mengganggu kita di akhir Ramadan. Karena banyak orang yang bagus di awalnya, namun akhirnya tidak bagus. Maka tidak ada kata terlambat buat kita. Yang kurang ibadahnya di awal misalnya, yang kurang ibadahnya di tengahnya, maka di akhir-akhir ini adalah kesempatan luar biasa bagi kita. Karena Ramadan itu awaluhu rahmah, awalnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa awsatuhu maghfirah, kemudian yang di pertengahannya adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah wa idkun minan nar. Kemudian yang terakhir ini adalah kita akan dibebaskan dari api neraka. Maka kesempatan kita, jangan kita terlena, jangan kita lupa bahwa kita masih dalam keadaan berpuasa, tidur kita masih dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, diam kita masih dinilai tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, wa sumtuhu tasbihah, kemudian diamnya itu adalah tasbih, wa du'a'uhu mustajabah, kemudian doanya itu adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita hanya saling mengingatkan, sama-sama saling mengingatkan bahwa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keadaan kita sekarang di bulan suci Ramadan yang sekarang ini, Masya Allah sangatlah berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Masya Allah tabarakallah. Namun yakinlah al-ujratu ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung daripada capek, lelah dan susahnya di dalam kita bekerja. Susah banyaknya rintangan di dalam kita beribadah, maka semakin besarlah pahala yang insya Allah kita akan dapatkan. Tetaplah kita meyakini di dalam hati kita untuk menjaga hati kita ini di dalam Ramadan ini, kita menjaganya supaya tetap kita itu meninggalkan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena sekali lagi tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini kepada kita, mewajibkan Ramadan ini kepada kita, tujuannya adalah yang pertama, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya engkau menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Maka indikator ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah melaksanakan puasa, maka ketika amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan, lisan kita bisa kita jaga, ibadah kita bisa kita jaga seperti ketika kita di bulan suci Ramadan, maka insya Allah itu adalah indikator daripada diterimanya amal ibadah puasa kita, berhasilnya tujuan daripada ibadah puasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa dengan sebab puasa ini, karena takwa itu merupakan derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling dekat, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala
adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang begitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, la fadla bainal ajami wal arabi illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan antara orang Arab, orang Ajam kecuali dengan ketakwaannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk tubuhmu, wala ila ajsadikum, tidak akan melihat daripada potongan tubuhmu, walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat ke dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu, kesempatan yang berbahagia ini, Ramadan akan segera berakhir. Namun tetap kita menjaga diri kita. Kita sambut Idul Fitri dengan bahagia, namun jangan sampai melupakan ibadah di bulan suci Ramadan, apalagi di akhir-akhir ini. Karena sesungguhnya al-amalu bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Banyak orang yang awalnya baik namun akhirnya tidak baik, namun tidak sedikit orang yang awalnya tidak baik namun akhirnya menjadi baik. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, berikan kita iman yang sempurna sehingga kita bisa beribadah senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.